kembali beribadah online pagi hari ini adik-adik ya. Yuk adik-adik yang di rumah, kita mau siapkan hati kita mau buka hati kita, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam ibadah online kita pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari adik-adik kita lipat tangan kita mau tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sepanjang minggu-minggu yang lalu Tuhan sudah menjaga hidup kami Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami sukacita Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami mau menyembah kepada Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pada ibadah online pagi hari ini Tuhan, kami mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pagi hari ini Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang sedih Tuhan berikan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau angkat pujian. Kalau kau temanku, ku temanmu, kita seperti apa? Seperti mentega dan roti. Yuk kita angkat pujian ini dengan sukacita ya adik-adik ya. Kita mau tepuk tangan, kita mau pakai gaya ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana
adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau duduk dengar firman Tuhan dan dengar-dengaran ya adik-adik ya. Kita mau pasang telinga kita mau buka mata kita mau siapkan hati kita. Mari adik-adik, kita mau angkat pujian tak terbatas. Semusim telah berlalu, Tuhan telah menjaga hidup kita. Tuhan telah menjaga segala situasi yang terjadi dalam dunia ini. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Kita angkat pujiannya dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan dalam pujian ini Tuhan, kalau Tuhan sudah menjaga hidup kami Tuhan, dari tahun lalu sampai dengan tahun ini Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami Tuhan kesehatan Tuhan sampai dengan detik ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu Tuhan. Dalam segala situasi dan kondisi saat ini Tuhan, kami hanya meminta pertolongan kepada Tuhan. Kami hanya berseru kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan lebih sungguh lagi Tuhan. Jadikan kami Tuhan bukan sebagai pendengar saja Tuhan, tetapi menjadi pelaku dari firman. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar-dengar Tuhan akan firman-Mu. Kau juga memberkati Tuhan guru-guru sekolah minggu yang sudah menyiapkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau pakai Tuhan tiap hari Tuhan, tambah setia, tambah mencintai Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami serahkan doa ini Tuhan, hanya di dalam nama. Haleluya, amin. Tuhan berkati.
Halo semuanya, ketemu lagi sama Cici Ica ya. Tadi kita udah mendengarkan puji-pujian, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya ini masih lanjutan dari minggu kemarin. Ada yang inget gak ceritanya cerita tentang apa? Nah benar, cerita seorang ibu bernama Ibu Hana dan Bapak Elkana. Ibu Hana ini merindukan seorang anak dan sekarang anaknya itu sudah lahir. Ada yang ingat nama anaknya siapa? Nama anaknya itu adalah Samuel. Nah, Samuel itu lahir dan Ibu Hana senang sekali. Ibu Hana berjanjikan di cerita minggu lalu kalau anaknya sudah lahir, dia akan menyerahkan anak ini kepada Tuhan karena dia mintanya sama Tuhan dan dia akan menyerahkan lagi anaknya kepada Tuhan. Dia merawat Samuel dengan kasih sayang, diajak main seperti kalian. Nah, pada saat umur Samuel itu sama seperti kalian, sekitar 3, 4, atau 5 tahun, itu Ibu Hana mengajak Samuel dan Bapak Elkana untuk pergi ke kota Silo. Kota Silo di mana kota Ibu Hana meminta kepada Tuhan untuk seorang anak. Jadi dia akan mengembalikan anaknya tersebut ke gereja di Silo. Ibu Hana mengajak Samuel untuk pergi ke kota Silo dan Samuel tahu kalau kota Silo adalah kota yang memberkati ibunya dan dia akan bertemu kepada Tuhan di gereja. Samuel senang sekali karena dia bisa pergi ke gereja karena Samuel udah bisa berdoa sendiri, bisa membaca Alkitab sendiri, bisa memuji-muji Tuhan sendiri karena sama-sama seperti kalian juga bisa kan memuji Tuhan nyanyi-nyanyi, kalian bisa mendengarkan firman Tuhan seperti sekarang. Nah, pas perjalanan Samuel udah gak sabar karena dia akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi ibaratnya kayak kalian ke gereja ini tuh hatinya senang sama seperti Samuel. Setelah sampai di kota Silo, Samuel tiba di sebuah gereja dan bertemu dengan seorang namanya Bapak Elia. Bapak Elia tersebut ketemu sama Ibu Hana, kaget dong kayak, "Ih, Ibu Hana balik lagi." Ibu Hana bilang, Iya Pak, ini saya mau menepati janji saya yang kemarin kalau anak ini lahir, saya akan menyerahkan anak ini kepada Tuhan dan akan tinggal bersama Bapak di sini menjadi pelayan Tuhan. Biasanya kan kalau kayak gitu anak kan dipisahin sama orang tuanya kan pasti sedih ya. Sama seperti kalian, kalau kalian pergi tanpa orang tua pasti kalian merasa sedih. Tapi Samuel merasa senang sekali karena memang hatinya Samuel itu udah untuk Tuhan. Setelah berbincang-bincang tersebut, Samuel akhirnya ditinggal dengan ibunya dan bapaknya. Jadi Samuel tetap di kota Silo bersama Nabi Elia untuk menyenangkan hati Tuhan dengan cara melayani di gereja di kota Silo tersebut. Dan Ibu Hana dan Bapak Elkana kembali ke rumahnya untuk beraktivitas seperti biasa. Tapi Ibu Hana akan sekali-sekali berkunjung untuk melihat keadaan Samuel. Akhirnya Samuel senang sekali bisa melayani Tuhan dan mereka berpisah. Mereka sudah dadah ibu, dadah bapak. Samuel di sini ya sama Bapak Elia. Akhirnya mereka sudah berpisah. Di sini kita bisa belajar kalau sama seperti kita ke gereja itu biasanya minggu pagi ya, sebelum online kayak gini nih. Biasanya kan kalau ke gereja minggu pagi kan, aduh hari Minggu enaknya bangun siang, bisa nonton SpongeBob itu di TV atau Upin Ipin, banyak film-film kartun-kartun bagus hari Minggu pagi. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus pergi ke gereja dengan hati yang senang. Jangan kalian pergi ke gereja tapi bersungut-sungut kayak, aduh kok mami bangunin aku pagi-pagi sih, padahal aku masih mau tidur. Akhirnya kalian datang ke rumah Tuhan dengan hati yang bersungut-sungut. Kita harus belajar dari Samuel ya, kalau ke rumah Tuhan itu harus bersukacita. Nanti kalau kita udah bisa bertemu lagi, udah semuanya sudah selesai, pandeminya selesai, kalian harus
tetap ke gereja ya, dengan hati yang senang, biar Tuhan senang, Tuhan menyayangi kita, dan kita sayang sama Tuhan dengan cara menunjukkan rasa serius kita untuk datang ke rumah Tuhan. Nah, ayat hafalannya ada di Mazmur 100 ayat 2. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Singkat ya, ayat hafalannya di Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Jadi kita harus bersukacita beribadah sama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dari puji-pujian, dari lagu pertama sampai sekarang kalian mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau ajarkan kepada kami untuk bersukacita. Kalau kami mau beribadah kepada Tuhan, jangan ada hati yang bersungut-sungut. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami semua, kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami semuanya. Tuhan, kami berdoa kalau misalkan ada yang sedang sakit, Engkau pulihkan Tuhan segala penyakitnya, dengan semuanya akan sembuh karena Engkau adalah dokter dari segala dokter. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk pendidikan kami semua, pekerjaan orang tua kami semua selama online, selama WFH atau selama pandemi ini. Engkau akan memberikan berkat yang cukup untuk keluarga kami semua. Berkati juga untuk kesehatan kami semua Tuhan, lindungi kami dari segala jenis penyakit, memberikan imunitas tubuh kami yang baik, agar kami bisa beraktivitas, kami bisa bersekolah, dan orang tua kami bisa bekerja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah semuanya.